Mbak akan tahu ketika nanti menemukan baju itu. Di kantong baju itu terdapat sesuatu yang bisa menjadi bukti perlawanan Mira malam itu, ucap Mira. Baik Mira, besok Mbak akan ke rumah kamu mencari bajumu yang telah dikubur, janji Nunung. Ia sedikit lega dan juga sudah mulai bisa mengendalikan rasa takutnya. Apalagi Mira berkomunikasi sudah tidak menunjukkan wajah aslinya ataupun menunjukkan dalam bentuk yang seram seperti pocong dalam mimpinya. Tono yang saat itu mendengar suara istrinya bercakap-cakap, Tono pun terbangun dan mengerjapkan matanya. Ia menyipitkan mata dan menatap istrinya sedang berbicara seorang diri. Tono memperhatikan bagaimana Nunung berbicara. Sesekali ia menyebut nama Mira. Tono memperhatikan bagaimana Nunung berbicara. Sesekali, ia menyebut nama Mira. Apa Nunung sedang berbicara dengan arwah gadis itu? Pikirnya. Namun, perasaan Tono jadi tidak tenang. Sekilas, Nunung tampak seperti orang gila, berbicara sendirian. Meskipun Tono sudah pernah melihat arwah Mira, tapi entah kenapa, ia menjadi khawatir. Apa itu memang arwah Mira? Atau mungkin hanya jin yang menyerupainya? Gumamnya. Nung, apa kamu jadi mau ke rumah orang tua Mira? Mas bukannya melarang, tapi jujur saja, semenjak kamu memandikan mayat, kamu jadi banyak perubahan, Nung, ucap Mas Tono. Mau nggak kalau kita diskusi sama Pak Ustadz dulu? Ucap Tono lagi. Nunung yang saat itu sedang mencuci piring, menghentikan kegiatannya, dan menatap suaminya heran. Kenapa kita harus diskusi dengan Pak Ustadz, Mas? Emang apa yang salah sama aku? Nunung terlihat tidak senang dengan ucapan suaminya pagi itu. Nunung beranjak dari tumpukan piring kotor dan mengeringkan tangannya dengan lap yang tersampir di dinding tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia mendekati suaminya yang sedang menikmati kopi ditemani mie instan yang sudah tinggal setengah. Bukan begitu, Nung. Tadi malam itu Mas lihat kamu sedang ngomong sendirian. Kalau orang lihat, pasti kamu seperti orang gila, Nung. Jujur, suaminya yang membuat Nunung semakin emosi mendengarnya. Lah, kan Mas lihat sendiri. Malam itu kita ketemu arwah Mira. Berarti Nunung tidak bohong, Mas. Kalau arwah Mira itu ingin meminta bantuan Nunung. Nunung melipat kedua tangannya di dada dan menatap suaminya dengan tajam. Iya, Mas tahu. Tapi Mas itu ragu, apa itu memang Mira atau makhluk yang menyerupainya, ucap Tono. Ah, sudahlah Mas, nggak usah dibahas. Pokoknya, siang ini Nunung akan pergi ke rumah orang tua Mira dan mengungkapkan siapa pembunuh Mira sebenarnya. Nunung menghentakkan kakinya, memutar tubuhnya melangkah ke arah kamar, tidak terima dengan ucapan suaminya pagi itu. Tono hanya mampu menghela nafas dalam. Ia tahu dengan sifat istrinya dan tidak ingin terjadi keributan di keluarga kecil mereka. Saat Nunung masuk ke dalam kamar, Tono beranjak dari duduknya dan menyelesaikan pekerjaan Nunung yang tadi tertunda. Setelah piring-piring itu bersih, Tono mendekati ibunya sedang menyapu di luar. Bu, panggil Tono. Sumini yang saat itu sedang menyapu langsung menghentikan aksinya dan menatap ke arah anak laki-lakinya. Ada apa kamu manggil-manggil ibu? Tanyanya sembari menyorot mata sang anak. Ini Bu, Tono mau curhat, ucap Tono. Kening wanita itu mengerut, merasa ada yang janggal dengan sikap anaknya pagi itu. Ya sudah, sini, cerita sama ibu, ucap Sumini kepada Tono. Sumini mengajak anaknya duduk di bawah pohon rambutan, di mana berdiri kursi panjang yang terbuat dari kayu. Mau cerita apa, Ton? Serius sekali, ucap Sumini. Tono menarik nafas dalam. Ia memandang wajah tua ibunya dengan sendu. Ada keraguan di dalam dadanya untuk jujur.
tapi ia sudah tidak mampu lagi menahannya. "Nunung, Bu. Nunung," ucap Tono. "Kenapa Nunung, Ton?" Wajah Sumini berubah panik saat mendengar nama menantunya dikumandangkan oleh Tono. "Nunung sepertinya ditemui arwah Mira, Bu," ucap Tono. Terdengar helaan nafas dari wanita tua itu. Ia lalu menatap lurus ke arah jalan dan terdiam beberapa saat, seperti memikirkan sesuatu. Dulu, saat awal ibu menekuni profesi sebagai pemandi mayat, ibu sempat merasakan beberapa kali gangguan dan juga penampakan-penampakan mengerikan. Lalu, semakin sering dipanggil untuk memandikan mayat. Beberapa kali pula memandikan korban pembunuhan dan melihat berbagai macam rupa-rupa orang yang meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Ibu akhirnya tak sanggup karena merasa diteror dan tidak nyaman jika harus bersinggungan dengan hal gaib. Di saat itulah, bapakmu mengajak ibu untuk menemui salah satu ustadz di kampung sebelah. Berkat kebaikan Pak Ustadz, ibu akhirnya bisa lepas dari pengaruh makhluk-makhluk yang rupanya hanya ingin mengganggu ibu dan membuat rumor tentang pemandi mayat. Itulah sebabnya jarang ada yang mau menjadi pemandi mayat. Di samping tidak adanya patokan harga dan pendapatan yang tidak seberapa, para pemandi mayat biasanya akan mengalami hal mistis dan diganggu oleh makhluk tak kasat mata, ujar Sumini panjang lebar. "Jadi, Bu, Nunung gimana?" ucap Tono. "Kemungkinan besar itu bukan arwah Mira, karena kalau yang namanya orang sudah meninggal, arwahnya itu akan kembali ke alam berbeda. Ia tidak akan ada di dunia sama seperti kita. Bisa jadi itu adalah jin Korin yang menyerupai Mira. Maka dari itu, lebih baik kamu bawa Nunung untuk menemui ustadz yang dulu juga pernah menolong ibu. Minta ia untuk menutup mata batin Nunung," perintah ibunya yang langsung diangguki Tono. "Tapi Bu, Nunung kelihatannya tidak suka, Bu. Seolah Tono ini mengatakan hal yang salah padanya," keluh Tono saat ibunya akan beranjak dari duduknya. Wanita itu menyurutkan niatnya untuk segera beranjak dari tempat itu. Ia lalu menatap anaknya dengan tatapan teduh. "Bicara baik-baik sama Nunung. Ibu yakin istrimu itu pasti akan mengerti. Ibu juga akan membantu," ucap ibunya lembut. Melihat tatapan teduh ibunya, seketika semangat itu bangkit. Ia lalu beranjak dari tempat duduk bersama ibunya, menuju rumah dan menemui kembali istrinya. Saat Tono masuk ke dalam rumah, ia merasakan hawa yang tidak enak, seperti ada mata yang mengintai dan mengikuti. Tono bergegas ke arah kamar dan mendapati istrinya sedang berbaring. Tono pun mendekat ke arah pembaringan, tangannya terulur dan menyentuh bahu istrinya. "Nung, kamu gak marah kan? Mas tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu, Nung," ucap Tono lembut, seraya mendaratkan bokongnya di bibir ranjang. Ia merasakan keganjalan dan keanehan pada istrinya. Tubuh Nunung terasa sangat panas, membuat Tono langsung menarik tangannya. "Nung, kamu demam?" tanyanya. Ia kembali mengeluarkan tangannya dan berniat untuk kembali menyentuh bahu istrinya. Baru saja tangan Tono akan menyentuh bahu Nunung, tiba-tiba tubuh itu berbalik, dan saat itulah Tono melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Wajah Nunung terlihat sangat pucat, dengan mata yang keseluruhannya berwarna putih. Bibirnya menyunggingkan senyum lebar yang terlihat menakutkan. "Nung, kamu," ucap Tono bergemetar. Mas. Tono terdiam saat mendengar suara istrinya terdengar di balik punggungnya. "Mas, kamu kenapa teriak?" ucap istrinya. Dada Tono bergemuruh kencang. Jika yang di balik punggungnya itu adalah suara Nunung, lantas siapa wanita yang berada di hadapannya itu? Astaga! Tono sontak memutar tubuhnya saat ia merasakan tepukan di bahu sebelah kanannya. Matanya seketika melotot saat mendapati Nunung sedang menatapnya dengan heran. Kamu Nung?" Tono terbata. "Lah, iya ini aku, Mas. Kamu ngapain? Kayak orang yang ketakutan gitu," ucap Nunung. Dengan nafas yang masih tersengal dan dada yang naik turun, Tono kembali menggerakkan kepalanya ke arah tempat tidurnya.
dan kosong. Wanita yang mirip Nunung tapi bermata putih itu telah hilang. "Mas, kamu kenapa sih? Kok jadi kayak orang linglung begini?" Nunung menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Tapi Tono masih terdiam. Ia syok melihat penampakan tepat di depan matanya. Tanah yang ia pijak rasa bergetar. Kaki yang ia pakai untuk berdiri terasa lunglai, tiada bertenaga. Tono akhirnya menjatuhkan bokongnya di pinggir ranjang dan menatap nanar ke arah jendela. Ia sama sekali tak menatap ke arah istrinya. Rasa takut masih menggerayangi isi kepalanya. Bagaimana jika yang berada di sampingnya ini juga bukan Nunung? Masih terekam jelas bagaimana wajah wanita yang menyeringai kepadanya tadi. Wajah pucat dengan senyumnya yang lebar, seolah sedang mengejeknya. "Mas, kamu kenapa sih? Seperti baru melihat hantu," ucap Nunung. Nunung yang sedari tadi mengoceh, akhirnya tak mampu menahan emosinya melihat Tono yang diam membisu. Tono menggerakkan kepalanya ke arah Nunung yang menatapnya gusar. "Ada apa, Tonung? Kenapa berisik sekali?" Tiba-tiba saja, Sumini sudah berada di ambang pintu kamar Tono dan Nunung, menatap khawatir ke arah Nunung. Ia langsung melangkahkan kaki ke arah kamar saat mendengar suara Nunung yang terdengar lantang. "Ini Bu, Mas Tono. Tadi kan Mas Tono teriak, Nunung masuk kamar." Mas Tono diam aja, Bu. Ditanyain juga cuma bengong, Bu, adu Nunung kepada Sumini. Wanita renta itu mengalihkan pandangan ke arah anaknya yang tampak ketakutan. Ia lalu melangkahkan kaki ke arah Tono dan duduk di samping laki-laki yang tubuhnya masih gemetar itu. "Kamu kenapa, Ton? Cerita sama ibu. Ibu pasti bisa bantu." Sumini dengan lembut mengelus bahu Tono, membuat laki-laki itu menatap ke arah ibunya dan mulai menghela nafas dalam. "Tadi, Bu, di sini Tono melihat Nunung sedang duduk membelakangi Tono. Tono pegang bahunya, dan begitu dia memutar tubuh, mukanya Nunung itu pucat, Bu, dan matanya putih keseluruhan." Jelas Tono dengan wajah masih ketakutan. "Gak mungkin, Mas. Nunung dari tadi duduk di depan teras kok. Kesel karena Mas suruh Nunung nemuin Pak Ustadz. Nunung kan gak kesurupan," cerocos Nunung sembari melihat tangan di dada. "Makanya, Nung, kamu kan gak mungkin matanya putih semua gitu. Berarti itu makhluk halus, Nung," jawab Tono seraya menatap kesal istrinya. "Wah, kalau emang iya, kenapa Mas marahnya sama Nunung? Salahin makhluknya lah. Kok malah jadi Nunung yang disalahin?" Nunung mencebik, tak terima disalahkan Tono. "Lah iya, mungkin ini ada hubungannya sama kamu, Nung. Semenjak kamu mandiin mayat, rumah jadi horor. Kamu gak usah ikut ibu lagi deh. Kamu beda sama ibu." Tono yang tersulut emosi begitu saja mengucapkan kalimat itu tanpa memperdulikan perasaan istrinya. Nunung pun terpaku, tak mampu berucap apapun. Apa salahnya ia membantu memandikan mayat dan menjadi perantara arwah? Jangan ngomong sembarangan, Ton. Bukan salah Nunung. Bukankah memandikan mayat adalah fardu kifayah? Seharusnya kamu bangga, Ton, ucap ibunya. "Tidak semua orang mau menjadi pemandi mayat. Semua ini bisa dibicarakan. Kamu harus sabar," lantang ibunya Tono berucap. Tak terima dengan ucapan anaknya. "Nung, kamu nurut sama ibu ya. Besok ikut ibu ke kampung sebelah. Kita ketemu sama ustadz kenalan ibu. Kita tutup mata batin kamu, biar kamu gak lagi ditemui sama jin. Kamu jangan tertipu, Nung. Biarpun dia menyerupai orang yang kita kenal, tapi belum tentu itu memang arwah si mayat. Percayalah, Nung, biar tenang kamu," saran Sumini. Nunung hanya mampu terdiam, menelaah semua ucapan mertuanya itu. Apa benar yang dikatakan mertuanya itu? Jika yang datang itu bukan Mirah, melainkan jelmaan jin yang menyerupainya. Iya, Bu, Nunung mau," jawab Nunung pada akhirnya. Sumini pun mengangguk dan kemudian mengangkat tubuhnya. Namun sebelum ia beranjak keluar dari kamar, ia sempat mengitari kamar, menangkup kedua tangan, dan dari bibirnya lirih terdengar doa. Kamar yang semula hangat perlahan kembali terasa sejuk seperti sedia kala.
Sudah, makhluknya sudah pergi. Kamu bisa istirahat dulu, Ton. Besok antarkan Nunung ke desa sebelah. Jangan malam-malam, takutnya nanti kalian diganggu. Pesan Sumini, yang akhirnya diangguki Tono dan Nunung. Selepas kepergian ibunya, Tono membaringkan tubuhnya dan bergolek ke arah kiri, menghindari tatapan mata dengan Nunung. Sedangkan Nunung masih terlihat kesal dengan suaminya. Ia merasa disalahkan atas hal yang tidak ia lakukan. Nunung memilih untuk keluar dari kamar, melangkah ke arah dapur dan menyeduh teh. Saat ia sedang menyeduh teh, ia mendengar suara ribut-ribut di luar. Secepat kilat, Nunung berlari ke arah luar dan melihat orang berlarian. Bukan cuma Nunung, Tono, dan Sumini pun ikut keluar dan berdiri di teras. "Ada apa, Toton? Kok ribut-ribut jam segini?" tanya Sumini saat berada di samping anaknya. "Tidak tahu, Bu. Tono lihat dulu ya," sahut Tono. Ia berlalu begitu saja, tanpa sedikit pun mengindahkan Nunung, yang saat itu hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Ia tahu, saat itu Tono sedang marah padanya, tapi apakah pantas jika Tono sama sekali tidak menggubrisnya? "Ya udah, Nung, kita masuk yuk. Dingin di luar," ajak ibu mertuanya. Nunung menurut dengan hati mencelos. Perlakuan suaminya sungguh membuatnya terluka. Ia pun masuk ke dalam rumah, kembali menuju dapur, dan mendekati cangkir teh yang tadi sempat ia seduh. Baru saja ia akan menyeruput teh buatannya, kembali ia mendengar teriakan dari arah luar. Bunyi sirene mobil polisi tak lama pun terdengar. Nunung pun cepat-cepat meletakkan kembali cangkir tehnya dan berlarian ke arah teras, disusul dengan ibu mertuanya yang juga lari dengan tergopoh-gopoh dari arah kamar. Mata Nunung terbelalak saat melihat suaminya berlarian ke rumahnya. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu lari-lari seperti itu?" tanya Nunung yang tak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. Itu, Dek. Pembunuh Mira menyerahkan diri," jawab Tono dengan napas tersengal-sengal saat berhenti di hadapan Nunung. "Apa? Kalau begitu, ayo kita lihat, Mas," ucap Nunung. "Ayo, dengan begitu, kamu tidak perlu lagi mencari tahu siapa pembunuh Mira. Orangnya sudah menyerahkan diri," ujar Tono yang membuat Nunung terdiam. "Iya, Mas," balas Nunung. "Ayo, mumpung orang lagi ramai di situ." Tono begitu saja meraih tangan Nunung. Ia membawa istrinya itu menuju rumah almarhumah Mira. Nunung pun menurut. Sepanjang perjalanan, pikirannya tak henti memikirkan Mira. Penasaran dengan laki-laki yang sudah tega membunuh Mira. Nunung menutup rapat mulutnya saat melihat ramainya rumah Mira. Beberapa orang polisi melerai 2 orang anggota keluarga Mira yang saat itu terlihat murka. Nunung pun sempat melihat seorang laki-laki muda berkaos hitam dan bercelana pendek dibawa masuk ke mobil polisi. Ia pun melihat bagaimana ibunya Mira begitu terpukul dan meraung meratapi nasib anaknya. Bukan cuma berderai air mata, umpatan demi umpatan terlontar dari mulutnya. Nunung menangkap pemandangan itu dengan hati yang miris. Ada perasaan lega, karena dengan kejadian ini, Mira tidak akan mengganggu dirinya lagi. Tapi tetap saja, kejadian ini menimbulkan perasaan sedih, mengenang nasib Mira yang membuat hatinya teriris. "Udah kan, Nung? Udah gak penasaran lagi kan? Kita pulang yuk," ajak Tono. "Iya, Mas, tapi aku gak jadi dibawa ke rumah Pak Ustadz lagi kan?" tanya Nunung saat Tono kembali menggandeng tangannya. Tono menghentikan langkah dan menatap istrinya dalam. Nunung pun balik menatapnya. Kata ibu, orang yang sering bersinggungan dengan makhluk alam lain, itu tandanya mendapat gangguan jin. Dan itu akan terus-menerus diganggu. Dan Mas gak mau itu terjadi sama kamu, Nung, ungkap Tono, yang membuat Nunung bergeming. Nunung menelaah semua ucapan suaminya. Apa benar selama ini ia diganggu jin? Apa itu benar arwah penasaran yang meminta bantuannya? "Kamu mau kan, Nung? Kan kita cuma minta bantuan untuk tutup mata batinmu, biar kamu gak lihat hal yang aneh lagi," Tono kembali menjelaskan dengan sabar. Nunung pun mengangguk pelan. Apalagi yang harus ia takutkan?
Bukankah ini juga demi kebaikannya? Iya mas, Nunung mau, jawab Nunung dengan senyum simpulnya. Tono membalas senyuman itu tak kalah manisnya. Tono kembali melanjutkan langkahnya, begitu juga dengan Nunung. Mereka berjalan beriringan pulang ke rumah dengan bergandengan tangan, berbaikan dan kembali mengurai tawa seperti biasa. Sore itu juga, Tono membawa Nunung ke desa sebelah karena ia tidak bisa libur dari bekerja. Tono yang sudah pulang jam 05.00 sore menyempatkan diri untuk mengantar istrinya karena ia sudah tidak tahan melihat tingkah aneh Nunung yang selalu diganggu oleh makhluk-makhluk yang disebut Nunung sebagai arwah yang telah ia mandikan. Besok saja, Ton. Ibu khawatir kalau kamu pergi sore ini. Takutnya nanti kamu pulang kemalaman dan mendapat gangguan, ujar ibunya dengan raut wajah yang khawatir. Dari ucapannya pun menyiratkan kalau ia keberatan Tono pergi sore itu. Gak apa-apa, Bu. Tono yakin kami tidak akan mendapat gangguan lagi. Ini baru jam 5 sore, Bu. Masih lama waktu maghrib. Pungkas Tono yang membuat ibunya tak mampu lagi untuk mencegahnya. Sedangkan Nunung hanya terdiam, tak menjawab sedikit pun. Ya udah, kamu hati-hati di jalan ya, Ton. Jangan ngebut-ngebut, kasihan istrimu, saran ibunya yang langsung direspon anggukan oleh Tono. Sebelum Tono menstarter motornya dan Nunung naik ke atas motor, Sumini sempat menatap ke arah Nunung yang terlihat lesu dan tak bergairah. Nung, wajahmu kok pucat sih? Kamu juga kok seperti lemas? Ada apa sama kamu, Nung? Tanya Sumini cemas. Ia melangkah ke arah Nunung. Tangan kanannya yang keriput dan terlihat urat-urat yang mencuat itu terangkat dan menyentuh kening Nunung. Kamu gak demam, Nung? Tapi kok mukamu pucat sih? Ucap ibunya lagi. Nunung hanya menggeleng pelan dan menjawab, gak tahu ini, Bu. Akhir-akhir ini Nunung sering pusing dan gak selera makan, jawab Nunung. Kalau gak enak badan, kamu gak usah pergi, Nung. Sumini dengan sayang mengelus lengan Nunung. Wanita itu menatap mertuanya teduh. Matanya berembun. Betapa ia merasa beruntung di saat ia terpaksa hidup terpisah dari ibu kandungnya. Tapi Allah memberikan mertua yang sangat baik untuknya. Loh, kok matamu berair, Nung? Ucap ibunya. Ton, sudah, gak usah pergi. Istrimu gak enak badan. Sumini menepuk pundak anaknya yang langsung membuat Tono menoleh. Beneran kamu sakit, Nung? Kalau kamu sakit, ya udah gak usah, tanya Tono. Enggak kok, Mas. Ayo, kita pergi, Mas. Nunung gak kenapa-napa, Mas, ucap Nunung. Beneran kamu gak kenapa-napa, Nung? Sumini memastikan. Iya, Bu. Bu, Nunung izin pergi dulu ya, lirih Nunung, tapi terdengar jelas di telinga Sumini. Iya, Nduk. Hati-hati di jalan ya, pinta Sumini. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sumini. Dan motor pun melaju perlahan, meninggalkan pekarangan rumah sederhana itu. Nunung sempat menatap dan melambai ke arah Sumini, sebelum wanita tua itu hilang di balik rimbunan pepohonan yang berjajar di pinggir jalan sepanjang pekarangan rumah. Berulang kali Nunung menghela nafas. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, punggungnya pun terasa panas. Matanya pun tiba-tiba ngantuk, dan tubuhnya terasa lemas saat motor baru saja meninggalkan rumah. Mas, kenapa punggung Nunung terasa berat ya, Mas? Keluh Nunung seraya meremas ujung baju suaminya. Apa kita pulang aja, Nung? Sahut Tono yang langsung menepikan motornya dan berhenti. Ia bersiap ingin memutar motornya, tapi Nunung mencegahnya. Gak usah, Mas. Ini punggung cuma pegal-pegal aja kok, jawab Nunung, berusaha menutupi rasa sakitnya. Ini jadi lanjut, ucap Tono. Iya, Mas, lanjut aja, jawab Nunung. Tono mengangguk. Ia pun kembali melajukan motornya. Nunung yang berada di belakang kembali merasakan hal yang tidak biasa. Tolong aku, Mbak. Tolong aku. Dek. Nunung membeliak. Jelas ia mendengar suara wanita yang ia sangat hafal itu siapa. Mbak Nunung,
terdengar suara itu lagi. Nunung tetap bergeming, merasakan kuduknya semakin berat. Begal serasa ada yang sedang menduduki punggungnya. Perlahan, Nunung menggerakkan kepalanya ke arah spion. Matanya bergerak, berusaha melihat sesuatu di punggungnya. Sayup-sayup, di kejauhan, mulai terdengar suara tarhim menggema, pertanda waktu maghrib akan segera tiba. Matahari perlahan tenggelam, menciptakan semburat warna nila di antara awan putih yang berarak. Burung-burung berterbangan, kembali pulang ke sarang. Udara mulai terasa dingin, dan suasana pun terasa sepi. Tono menikmati suasana sore mendekati waktu maghrib. "Nung, kamu kok dari tadi diam aja sih?" tegur Tono, yang saat itu masih memegang stang motornya. Nunung tak menjawab. Tono melirik ke arah spion, dan mendapati istrinya sedang tersenyum, dan menatap ke arah sisi kirinya, di mana mereka melewati barisan pohon pisang dan padang ilalang. "Oh, lagi nikmatin pemandangan," gumamnya sembari tersenyum simpul. Tono mengendari motornya dengan kecepatan sedang. Ia begitu menikmati suasana sore menjelang maghrib, merasakan udara dingin yang menerpa wajahnya. Suara azan sayup-sayup terdengar di kejauhan. Tono ingin singgah, karena kata ibunya, jika waktu azan menggema, tinggalkan segala kegiatan, dan jika sedang dalam perjalanan, singgahlah. Namun, ia merasa enggan untuk singgah. Selain karena jalanan yang mereka lewati adalah jauh dari kampung. Tidak terlihat satupun rumah warga, termasuk jalan utama yang kiri dan kanannya didominasi semak juga pepohonan. Lagi pula, tidak ada satupun bangunan yang bisa mereka singgahi. Hingga Tono memilih untuk terus melajukan motornya yang membawa dirinya dan istrinya menuju desa sebelah. Semakin lama, Tono merasakan motor semakin berat, seperti mereka bukan hanya sedang berboncengan berdua saja. Tono kembali melirik ke kaca spion. Ia hanya mendapati istrinya yang masih dalam posisi yang sama. Tapi ia heran, karena Nunung tak sedikit pun berbicara, hanya menatap tanpa ekspresi ke arah semak dan juga pepohonan yang mereka lewati. Menjelang waktu malam, mereka akhirnya tiba di sebuah desa. Sebuah gapura besar berbahan kayu besar menyambut mereka. Mereka disambut dengan pemandangan sawah di sebelah kiri dan bukit-bukit hijau di baliknya. Langit mulai menggelap dan bintang bertebaran. Sesekali, Tono memecah keheningan di antara mereka dengan mengajak Nunung berbincang. Tapi tetap saja, Nunung hanya diam 1000 bahasa. Dengan hati dongkol, Tono akhirnya memilih diam. Ia lalu menghentikan motornya dan turun dari motor, melangkah menuju warung di pinggir jalan untuk menanyakan alamat. Nunung masih terdiam, meski ia turun dari motor, tapi ia hanya berdiri terpaku dan menatap ke arah sawah di hadapannya. "Ayo Nung, kita lanjut lagi perjalanannya," ajak Tono, seraya kembali naik ke atas motor, dan Nunung hanya mengangguk pelan. Lagi-lagi, Tono harus menghela nafas kasar karena kesal. Istrinya jadi pendiam tanpa sebab, tapi ia tidak ingin bertengkar. Karena hari sudah malam dan waktu merasa tidak banyak, Tono melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Ustadz, yang menjadi tujuan utama mereka datang ke desa ini, desa yang ternyata cukup jauh jaraknya dari rumah. Kendaraan roda 2 itu akhirnya masuk ke sebuah halaman rumah yang tidak begitu besar, tapi penuh tanaman aglonema dengan berbagai jenis. Terlihat asri, meski rumah itu tampak sederhana. Tono memarkir kendaraannya itu di depan rumah dan mengajak Nunung untuk segera mendekati pintu rumah yang penerangannya hanya dari lampu 5 watt remang-remang. Tapi Nunung terlihat enggan dan menggeleng pelan. Lagi, Tono tidak menggubris sikap istrinya yang sejak tadi membuatnya kesal. Ia pun bergegas ke arah pintu dan mengetuk pintu kayu berlapis cat coklat yang sudah tampak memudar dengan pelan, berharap tidak mengganggu si pemilik rumah. "Assalamualaikum," ucapnya pelan, tapi tak ada jawaban. Tono kembali mengulangi, dan tak lama terdengar suara jawaban dari arah dalam. "Waalaikumsalam," diikuti dengan suara derap langkah kaki yang mendekat. Pintu perlahan terbuka. Derit pintu terdengar sedikit memekakan telinga. Tono berdiri di abang pintu
dan disambut senyum kasih yang tulus saat wajah seseorang yang terlihat dari balik pintu. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. "Begini Bu, saya ingin bertemu dengan Pak Ustadz, mau minta tolong. Kami dari desa sebelah Bu," jawab Tono, seraya memindai tatapan ke arah istrinya yang masih berdiri di samping motor. "Siapa Umi?" Suara seseorang tiba-tiba menggema di belakang wanita yang masih menggunakan mukena itu. Wanita itu menyingkir dan seorang laki-laki berdiri di sampingnya. Laki-laki berumur sekitar 60-an tahun itu tersenyum simpul ke arah Tono. "Begini Pak Ustadz, saya datang kemari untuk meminta tolong," ucap Tono. "Wanita itu istri kamu?" tanya Pak Ustadz. "Iya Pak Ustadz, benar. Itu istri aku." Tono mengalihkan pandangannya ke arah Nunung yang berdiri memunggunginya. "Istri kamu, ada yang masuk ke tubuh istri kamu," ucap Pak Ustadz. Sontak Tono terperanjat. Pak Ustadz lalu mengajak Tono mendekati Nunung. Dan benar saja, saat didekati, Nunung menjauh, membuat Tono keheranan dan langsung mendekat ke arah istrinya. "Nung, ayo kita masuk ke rumah Pak Ustadz. Kita akan ke sini untuk menemui Pak Ustadz, Nung," ajak Tono. Nunung hanya diam dan menunduk. Tapi saat Tono meraih tangannya, wanita itu langsung menyentaknya. "Aku tidak mau, Mas," jawabnya dengan suara yang parau. Darah Tono berdesir saat mendengar suara istrinya. Suara yang terdengar berbeda, membuat bulu kuduknya merinding. "Bawa saja istrinya Bapak ke dalam. Itu bukan dirinya. Ada yang masuk, dan ia terlihat menyukai istri Bapak," tutur Pak Ustadz yang membuat Tono semakin gusar. "Umi, tolong Abah dibantu ini. Jangan lupa bawa sarung tangan Abah," seru Pak Ustadz pada istrinya yang masih berdiri di teras. "Iya, baik Abah," sahutnya. Wanita itu masuk ke dalam rumah dan dengan gesit kembali melangkah mendekati suaminya. Laki-laki parubaya itu lalu mulai memasangkan satu persatu sarung ke tangannya. Tiba-tiba terlihat tubuh Nunung bergetar saat Pak Ustadz mulai membaca doa. "Aku tidak mau masuk ke dalam rumah," ucap Nunung dengan lantang. Wanita itu tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menatap Pak Ustadz tajam. "Lebih baik kamu sekarang keluar dari tubuh wanita ini. Tempatmu bukan di sini. Pergi," sentak Pak Ustadz, seraya menunjuk kening Nunung yang saat itu berkerut dan mata yang melotot menantang. "Aku tidak akan pernah keluar dari tubuh ini. Tubuh wangi ini seharusnya tidak berada di jalan. Mereka sendiri memanggilku, dan aku menyukai tubuh ini," jawab Nunung yang disusul seringayan mengejek. "Keluar dari tubuh istriku, makhluk jelek." Kali ini Tono ikut bersuara. Mendengar ejekan Tono, Nunung menggerakkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Tono. Ia pun terkekeh beberapa saat sebelum akhirnya ia berucap, "Dasar suami bodoh, istri lagi hamil dibawa pergi. Maghrib-maghrib lagi. Apa kau sengaja memanggil bangsa kami? Hah?" ucapnya. Serasa ditampar dengan keras, wajah Tono seketika memanas dan jantungnya berdegup sangat kencang mendengar ucapan dari makhluk yang saat itu berada dalam tubuh istrinya. Hamil? Nunung hamil?" ucap Tono. "Iya, istrimu hamil, dan aku akan mengambil janin ini sebagai makananku." Tono mundur beberapa langkah. Terjawablah sudah selama ini mengapa Nunung begitu peka dengan kehadiran makhluk dari dimensi lain. Sedangkan Pak Ustadz hanya tersenyum kecut melihat kelakuan makhluk yang saat itu tertawa cekikikan menatap remeh Pak Ustadz dan Tono yang saat itu berada tak jauh darinya. "Abah, ini sarungnya," terdengar seruan dari arah belakang tubuh Pak Ustadz. Istrinya yang memakai mukena berlarian tergopoh-gopoh sembari membawa sarung tangan. "Iya, Umi, terima kasih," jawab Pak Ustadz sembari meraih sarung tangan dari istrinya dan segera memakainya.
Mau apa kau laki-laki tua? Jangan coba-coba kau menyentuh tubuhku, atau aku akan membuat dirimu menyesal. Suara itu terdengar menggelegar. Anehnya, orang-orang yang lewat di depan rumah Pak Ustadz, tidak ada satupun yang singgah, ataupun kepo dengan apa yang terjadi di halaman rumah itu. Mereka seolah sudah terbiasa dan terlihat acuh. Kau tidak perlu mengancamku. Jelas-jelas derajatmu itu jauh di bawahku. Kenapa aku harus takut dengan ancamanmu? Balas Pak Ustadz, yang membuat makhluk di tubuh Nunung semakin beringas. Sedari nenek moyangmu dulu, kami yang berada di surga terlebih dahulu. Jika bukan karena harus menunduk pada makhluk yang rendah sepertimu, kami tidak akan sampai di bumi terkutuk ini. Suara Nunung terdengar lantang. Tono membeku, menatap tak percaya Nunung yang saat itu bisa berbicara selantang dan seberani itu. Pak Ustadz mendekat tanpa rasa takut, sedang nonton masih berdiri menantang. Umi, pegang bahunya, takut pingsan. Titah Pak Ustadz yang langsung dikerjakan oleh istrinya. Ia juga menatap ke arah Tono. Mas, kamu jangan ngelamun. Kamu juga berdiri di belakang istrimu. Jaga-jaga, kalau nanti istrimu kenapa-napa. Suara Pak Ustadz sontak membuat Tono terjingkat karena kaget. Ia pun menuruti perintah Pak Ustadz dan berdiri di belakang Nunung. Kau kira aku akan takut karena kalian mengepungku? Bodoh. Dasar manusia lemah. Mainannya keroyokan. Ejek makhluk yang berada di dalam tubuh Nunung dengan tawanya yang memekakan telinga. Pak Ustadz seperti tidak menggubris ucapan makhluk itu. Ia mengangkat kedua tangannya dan menangkupnya. Seraya bibirnya mulai mengucapkan doa. Bukannya takut melihat Pak Ustadz, makhluk itu seolah tertantang dan hendak bergerak mendekat. Tapi kedua tangannya dengan sigap ditarik oleh istri Pak Ustadz hingga tubuhnya tertahan. Lepas! Sialan kau! Makinya dengan suara menggelegar. Nung, tahan dirimu Nung. Istighfar, sadar Nung, ucap Tono. Sebab suara itu bergemetar. Ia takut terjadi sesuatu pada istrinya. Mendengar ucapan Tono, Nunung bukannya diam, ia malah semakin berontak dan menyentak tubuh istri Ustadz yang ada di belakangnya. Tono sigap, ia pun membantu untuk mengunci tubuh Nunung hingga istrinya itu semakin sulit untuk bergerak. Sedangkan Pak Ustadz terlihat mengusap wajahnya dan melangkah mendekati Nunung yang meronta. Laki-laki tua itu mengacungkan tangan menunjukkan arah jidat Nunung. Mulutnya berkomat-kamit membaca doa. Alunan doa yang keluar dari mulut Ustadz terdengar syahdu dan menggetarkan hati. Tapi itu tidak untuk Nunung yang telah dirasuki makhluk astral saat perjalanan menuju rumah Ustadz. Tubuh Nunung bergetar, matanya melotot dan terlihat sangat merah. Giginya menimbulkan suara gemerutuk dan rahangnya bergerak-gerak. Tampak sekali wanita itu merasakan sakit di dalam tubuhnya. Hentikan ucapanmu itu, atau kau mau hidup hancur, pekik Nunung yang terlihat bersiap untuk menyerang Ustadz. Nung, istighfar Nung, astagfirullahaladzim. Tono susah payah meredakan amarah Nunung yang semakin menggebu. Ia seperti ulat yang tidak bisa diam, hingga tubuh Tono dan istri Ustadz terombang-ambing kiri dan kanan. Bukannya diam, suara Ustadz malah terdengar semakin lantang, membuat tubuh Nunung menggelinjang dan hampir saja jatuh ke tanah. Beruntung, saat itu Tono dengan sigap meraih tubuh istrinya dan menyanggah punggung Nunung sebelum akhirnya terbaring di tanah. Panas, pekik Nunung seraya menjabak rambutnya. Mata wanita itu melotot dan kakinya bergerak maju mundur karena sakit yang ia rasa. Tangannya menegang, matanya seolah hendak keluar, menyorot tajam Pak Ustadz yang berjongkok seraya mendekatkan telunjuknya di kening Nunung. Pergi, dan jangan pernah berani kembali ke tubuh ini, atau kau mau mati kepanasan dan tubuh yang sakit-sakitan, ancam Pak Ustadz yang membuat tubuh Nunung semakin bergetar. Tak ada jawaban.
Ustadz sudah terlalu sabar. Ia mengangkat tangannya, seperti orang yang hendak menyabetkan pedang dan bersiap memanggal kepala. Baik, baik, aku pergi. Tiba-tiba saja terdengar suara Nunung yang melemah. Pak Ustadz tersenyum penuh arti. Ia kembali menangkupkan kedua tangannya, dan doa kembali terucap dari bibirnya. Tono hanya mampu menatap nanar istrinya, yang seperti sangat kesakitan. Tak lama, terlihat tubuh itu kembali bergetar hebat, dan sedikit menekuk ke atas. Matanya melotot, seolah hendak terlontar keluar. Suara teriakan orang terdengar begitu memakakan telinga. Seiring dengan suara jeritan itu, dari kepala Nunung keluar asap tipis yang menghilang begitu saja tertiup angin. Dan tak lama, tubuh itu lunglai dan matanya terpejam. Pak Ustadz lalu menyuruh Tono untuk mengangkatnya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tono dengan susah payah mengangkat tubuh Nunung, mengikuti langkah Pak Ustadz beriringan dengan istri Pak Ustadz. Tenang aja mas, istri mas itu tidak kenapa-napa. Mungkin dia cuma kelelahan saja, ucap Pak Ustadz. Tono menoleh ke arah istri Pak Ustadz yang saat itu melangkah di sampingnya. Ia seolah mengerti apa yang saat ini Tono pikirkan. Tono hanya mengangguk dan mengulas senyum getir, karena sejatinya ia sangat mengkhawatirkan Nunung yang saat ini tidak sadarkan diri. Derit pintu terdengar saat pintu terbuka. Pak Ustadz mempersilahkan Tono untuk masuk dan menyuruhnya meletakkan tubuh istrinya itu di atas ranjang kamar yang memang disediakan untuk meruqyah. Nunung dibiarkan terbaring, dan Tono menunggu di sampingnya. Ia tidak mampu menghilangkan perasaan gusar yang saat ini sedang melanda hatinya. Insya Allah, istrimu tidak kenapa-napa. Nanti, kalau dia bangun, berikan ramuan ini untuknya. Ini adalah jamu yang kami racik sendiri, dan terdiri dari bahan-bahan halal, yang mampu mengusir energi negatif yang masih ada di dalam tubuh istri kamu. Jelas Pak Ustadz sebelum ia keluar dari kamar. Tapi Pak, kalau istri saya tidak bangun-bangun bagaimana? Ucap Tono kepada Pak Ustadz. Ia pun takut jika istrinya tidak bangun-bangun lagi, belum siap untuk kehilangan Nunung dan calon buah hati yang saat ini sudah dikandung oleh Nunung. Pak Ustadz pun terdiam beberapa saat sebelum ia akhirnya menjawab. Kalau dia tidak bangun, berarti dia tidur, ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz tertawa kecil yang membuat Tono langsung lemas. Sungguh ia takut istrinya itu kenapa-napa. Tidak apa-apa mas, istri mas itu baik-baik saja. Cuma tadi ada sesuatu yang nempel. Saat maghrib-maghrib, kalian mungkin melewati jalan tanpa berhenti terlebih dahulu. Lagi pula, sepertinya istri mas ini sudah sering diganggu jin, jadi gampang buat makhluk lain kembali mengganggu. Jelas Pak Ustadz. Tono pun menarik napasnya dalam-dalam. Apa yang dibilang Pak Ustadz itu benar adanya. Umi, Abah mau ngobrol sama mas ini. Umi tolong jagain dulu istrinya. Dan kalau bangun, tolong panggil Abah. Titah laki-laki parubaya itu pada istrinya, yang saat itu berdiri di samping Nunung, yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Iya Abah, iya, sahut istrinya lembut. Ayo mas, ikut saya, ajak Pak Ustadz. Tono pun mengangguk dan mengikuti langkah Pak Ustadz menuju ruang tamu miliknya.